Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika, saya Sri Wayuni Abdul dengan NIM 4114210079. Saya selaku mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kelas 10 yang akan berfokus pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang belum tahu apa sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bentuk umum dari sistem linear 3 variabel yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Dan untuk contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Baik teman-teman, mungkin sekarang teman-teman sudah tahu apa bentuk umum serta contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dan mungkin teman-teman sekalian pun ada yang belum paham apa sih itu sistem linear. Jadi saya akan menjelaskan apa sih sistem persamaan linear. Jadi persamaan linear adalah kalimat yang terbuka yang memuat tanda sama dengan, atau di mana kalimat terbuka itu ialah kalimat yang belum diketahui kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Jadi persamaan linear adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Adapun sebelum kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel, sebelumnya kita akan menentukan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang pertama menyelesaikan masalah konstektual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menentukan persamaannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah konstekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menentukan model matematika. Yang ketiga, menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan dengan baik agar bisa memahami latihan soal berikut ini. Untuk soalnya itu, sebuah minuman dijual dalam 3 kemasan berbeda, ada yang kecil, sedang, dan besar. Jika Bonar membeli 3 kemasan kecil, 2 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar, dia mendapat minuman sebanyak 4.700 ml. Jika Bonar membeli 3 kemasan kecil, 1 kemasan sedang, dan 2 kemasan besar, dia mendapat 3.300 ml. Dan kemudian jika Bonar membeli 2 kemasan sedang dan 2 kemasan besar, dia mendapat 2.800 ml minuman. Yang ditanyakan, berapakah volume tiap jenis kemasan? Jadi, di soal ini berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang menjadi variabel di sini yaitu volume dari minuman dalam 3 kemasan. Ada yang kemasan kecil, sedang, dan besar. Jadi, kita misalkan volume kemasan kecil, kita misalkan K, dan kemasan sedang kita misalkan S, kemudian yang besar kita misalkan B. Jadi kita akan cari ataupun menghitung berapa volume tiap jenis kemasan, yaitu K, S, dan B. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu menyelesaikan pertanyaan yang sudah ada berikut ini. Jadi nanti setelah dari situ kita akan menghitung berapa nilai dari K, S, dan B. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama itu untuk bagian A.
Tuliskan sistem persamaan yang bersesuaian dengan permasalahan tersebut. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Kita baca kembali soalnya, di mana Bonar membeli 3 kemasan kecil, 2 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar. Yang tadi sudah kita tentukan variabelnya. Jadi kita tinggal yang dihasilkan yaitu persamaan yang dihasilkan yaitu 3K tambah 2S tambah 3B sama dengan 4.700. Jadi 4.700 itu didapatkan dari banyaknya minuman yang didapatkan oleh Bonar. Jadi kita sudah dapatkan untuk persamaan yang pertama. Dan untuk berikut, jika Bonar membeli 3 kemasan kecil, 1 kemasan sedang, dan 2 kemasan besar, dia mendapat 3.300 ml. Jadi persamaan yang kita dapatkan 3K tambah S tambah 2B sama dengan 3.300. Karena ini persamaan linear 3 variabel, maka kita akan mencari sampai persamaan ketiga. Yang berikut, kemudian jika Bonar membeli 2 kemasan sedang dan 2 kemasan besar, dia mendapat 2.800 ml minuman. Maka persamaan yang kita dapatkan 2S tambah 2B sama dengan 2.800. Itu untuk persamaan ketiga. Namun pada persamaan ketiga ini masih kita bisa sederhanakan dengan cara kita sederhanakan atau kita kecilkan agar kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jadi cara menyederhanakannya itu kita akan membagi dua. Kita akan ruas kiri dan ruas kanan kita akan bagi dengan 2. Jadi 2S dibagi 2 hasilnya S, 2B ketika dibagi 2 dapat sisanya B, hasilnya B, dan 2.800 dibagi 2 itu 1.400. Jadi S tambah B sama dengan 1.400 kita dapatkan untuk persamaan yang ketiga. Nah, setelah itu kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua bagian B. Apakah sistem persamaan itu termasuk sistem persamaan linear? Tuliskan alasannya. Jawabannya tentu ya, karena semua variabel K, S, dan B pada persamaan 1, 2, dan 3 ini seluruhnya berpangkat 1. Seperti kita sudah ketahui definisi dari sistem persamaan linear seperti yang sudah dijelaskan. Maka jelas itu termasuk sistem persamaan linear. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan yang bagian C. Selesaikan sistem persamaan tersebut. Jadi kalau kita menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel, maka sama saja kita akan mencari berapa masing-masing nilai dari K, S, dan B yang memenuhi persamaan 1, 2, dan 3 sekaligus. Jadi kita lihat kembali persamaan 1 dan 2 ini seluruh variabelnya itu ada K, S, dan B. Jadi lengkap. Untuk yang persamaan, namun ketika teman-teman lihat untuk yang persamaan 3, di sini variabel K-nya itu tidak ada. Maka langkah pertama adalah variabel K ini kita hilangkan dari persamaan 1 dan 2. Yang nantinya kita akan menemukan persamaan 4. Jadi persamaan 3 dan 4 itu akan kita eliminasi atau substitusi. Itu langkahnya kira-kira seperti itu. Jadi untuk kita tuliskan untuk persamaan 1 3K tambah 2S tambah 3B sama dengan 4.700 dikurang persamaan 2 3K tambah S tambah 2B sama dengan 3.300. Kenapa di sini dikurangi? Karena kita akan menghilangkan variabel K.
Oke. Jadi ketika kita kurangkan 3K dikurang 3K itu habis, 2S dikurang S hasilnya S, 3B dikurang 2B itu B, dan 4.700 dikurang 3.300 itu hasilnya 1.400. Jadi kita lihat kembali persamaan jadi kita sudah menemukan persamaan 3 dan 4, tapi di sini bisa dilihat bahwa persamaan 3 dan 4 itu ternyata sama. Itu artinya sistem persamaan linear 3 variabel ini nantinya akan memiliki banyak sekali kemungkinan solusi. Jadi sampai di situ dulu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang bagian D dan E. Bagian D itu ada berapa solusi yang ada, jelaskan. Nah, di situ tentunya sudah dijelaskan sebelumnya tadi akan banyak atau akan memiliki banyak kemungkinan solusi atau akan memiliki banyak kemungkinan solusi. Jadi itu karena persamaan ketiga dan keempat itu karena persamaan 3 dan 4 itu ternyata sama. Karena ketika kita gambarkan untuk persamaan 3 dan 4 itu akan berimpit, persamaan 3 itu berimpit dengan kurva persamaan keempat, sehingga akan terjadi banyaknya solusi atau kemungkinan. Dan yang E, apa artinya bagi Bonar jika sistem persamaan ini memiliki banyak solusi? Jadi tadi pun untuk penjelasan yang sebelumnya memang akan ada banyak kemungkinan volume minuman pada tiap kemasan. Jadi untuk supaya jelas, kita akan coba di sini, kita akan mencari paling tidak 2 kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang tadi. Jadi caranya jadi kita tuliskan kembali untuk persamaan 1, 2, dan 3, yaitu untuk persamaan pertama 3K tambah 2S tambah 3B sama dengan 4.700, persamaan kedua 3K tambah S tambah 2B sama dengan 3.300, dan untuk persamaan ketiga S tambah B sama dengan 1.400, dimana yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini caranya untuk variabel K kita jadikan acuan, di mana kita tentukan di awal dengan syarat nilainya harus positif. Kenapa harus positif? Karena di sini kita berbicara tentang volume minuman dalam tiap jenis kemasan. Jadi kalau volume minuman itu tidak mungkin bernilai negatif, jadi harus positif. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita masuk yang kedua. Kita akan mencari persamaan untuk menghitung S dan B, kita hubungkan dengan variabel K. Dengan cara persamaan 2 dan persamaan 3 ini kita kurangkan. Bisa juga kita kurangkan persamaan 1 dan persamaan 3. Namun di sini kita akan mengurangkan persamaan 2 dan persamaan 3. Jadi 2K tambah S tambah 2B sama dengan 3.300 dikurangi S tambah B sama dengan 1.400, 3K turun ke bawah, S dikurang S habis, 2B dikurang B hasilnya B, dan 3.300 dikurang 1.400 hasilnya 1.900. Jadi kita turunkan B 1.900 turun, dan untuk 3K kita pindah
ke ruas sebelah kanan. Jadi sehingga kita dapatkan persamaan B itu 1900 kurang 3K. Jadi kita tulis di samping kanan itu jadi kita tulis hasilnya, kita sudah dapatkan B sama dengan 1900 kurang 3. Selanjutnya kita akan mencari persamaan S nantinya tetap akan kita hubungkan dengan variabel K karena K di sini kita anggap sebagai acuan. Caranya adalah persamaan B ini kita masukkan ke dalam persamaan ketiga. Kita akan substitusikan. Jadi kita substitusikan menjadi S tambah 1009. S nilai B sudah kita dapatkan tadi, kita gantikan menjadi 1900 kurang 3K sama dengan 1400. Itu sesuai dengan nilai B yang sudah kita dapatkan tadi, atau persamaan B yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu S-nya kita turunkan dan untuk yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 1400 dikurang menjadi 1400 dikurang 1900 kurang 3K. 1400 dikurang 1900 itu hasilnya 500 ditambah 3K. Jadi S sama dengan, kita tuliskan duluan yang positif, menjadi 3K dikurang 500. Nah, karena kita sudah menemukan persamaan untuk masing-masing variabel, ada S dan B yang sudah kita dapat, persamaan nilai S dan B yang sudah kita dapatkan tadi, dan acuannya yaitu variabel K. Dan sekarang kita akan mencobanya. Di sini ketika kita misalkan, karena ada banyak kemungkinan, yang pertama kita misalkan andai di sini kita misalkan 100 mil, ketika kita substitusikan itu 3 kali 100 itu 300 dikurang 500, itu hasilnya jadi min 200. Itu ternyata tidak memenuhi karena kalau volume minuman itu tidak, karena kita membahas untuk volume minuman itu tidak mungkin bernilai negatif, jadi harus positif. Nah, jadi di sini kita misalkan kembali nilai K adalah 300 mil, jadi kita akan mencobanya. Jadi kita sudah dapatkan tadi S 3K kurang 500, kita masukkan nilai K 300 menjadi 3 dikali 300 kurang 500, 3 kali 3 900, 900 kurang 500 itu hasilnya 400. Jadi kita dapatkan untuk S itu 400 mil. Dan sekarang kita mencari yang B. Nilai B tadi kita sudah dapatkan persamaannya 1900 kurang 3. Jadi kita masukkan saja nilainya. Sudah kita dapatkan persamaannya 1900 dikurang 3K. Jadi kita masukkan saja nilai K. Jadi 1900 kurang 3 kali 300 itu 1900, jadi dikurang 900 hasilnya 100 mil. Jadi nilai B yang kita dapatkan ya 100 mil. Jadi untuk kemasan kecil 300 mil, untuk ukuran sedang kita dapatkan 400 mil, dan ukuran besar itu kita dapatkan 100 mil. Jadi ini memenuhi. Berikut kita misalkan untuk kemungkinan yang kedua, nilai K adalah 350 mil. Jadi
kita masukkan lagi nilai S 3 dikali 3 nilai S 3 dikali 550 dikurang 500, 350 3 kali 550 itu 1050 dikurang 500 itu hasilnya 550 mil. Dan untuk nilai B kita masukkan lagi 1900 dikurang 3 kali 350 jadi 1900 dikurang 1050 hasilnya sama dengan 850 mil. Jadi nilai K 350 mil sudah kita dapatkan, nilai S 550 mil, dan yang ukuran B atau yang ukuran besar itu 850 mil. Jadi itu sudah memenuhi. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi, kita sudah menemukan dua solusi atau dua permasalahan karena ada banyaknya kemungkinan. Jadi di sini kita hanya mengambil dua kemungkinan saja. Namun teman-teman bisa untuk melanjutkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi sampai di situ dulu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian bisa dilanjutkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.